Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cerita Islami, channel yang membahas kisah-kisah penuh hikmah dan ilmu seputar dunia Islam. Di video kali ini kita akan membahas tentang makrifat dan ilmu kepulangan, sebuah tema yang menyentuh hakikat diri dan perjalanan kembali menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, marilah kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar lebih banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat dari ilmu-ilmu yang terkandung dalam video ini. Semoga setiap kebaikan yang tersebar dari channel ini menjadi amal jariyah bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan menyebut kalimat yang menjadi sebab hidup dan mati kita semua, La ilaha illallah, saya akan mencoba membongkar sedikit tentang ilmu kepulangan, sebuah ilmu yang sangat dijaga dan dirahasiakan. Ilmu ini tidak sembarangan diajarkan. Bahkan saat saya masih berusia 19 tahun, tidak satu pun guru atau mursyid yang berani membukakan ilmu ini kepada saya. Mereka khawatir saya akan salah paham, karena ilmu ini memang bukan sekadar pengetahuan, tetapi pengalaman batin yang dalam. Sebelum kita memahami siapa yang datang menjemput di saat-saat sakaratul maut, dan seperti apa bentuk godaan terakhir yang menghampiri jiwa manusia, maka terlebih dahulu kita akan belajar tanda-tanda bahwa waktu kita telah dekat, tanda bahwa kepulangan ke rahmatullah sudah menjelang. Tanda-tanda itu bisa dikenali jika hati kita dibuka dan kita benar-benar berserah. 1 tahun sebelum seorang hamba meninggal dunia, Allah mulai membuka tabir kepulangan secara halus. Namun hanya orang-orang yang hatinya lembut dan jiwanya terjaga yang bisa menangkap isyarat ini. Ciri pertama yang paling halus adalah rasa kosong yang tidak bisa dijelaskan. Segala kesenangan dunia mulai terasa hambar. Makanan favorit tidak lagi menggugah selera seperti dulu. Pujian, harta, bahkan cinta manusia terasa lewat saja seperti angin. Ciri kedua, hati menjadi lebih mudah tersentuh oleh ayat-ayat Allah. Tangis datang lebih sering saat mendengar kalimat-kalimat Quran. Padahal sebelumnya hati ini keras, tapi kini menjadi mudah lunak. Ciri ketiga, tiba-tiba teringat banyak dosa-dosa lama yang dulu terlupakan. Allah seakan membangunkan kembali memori-memori kelam untuk mengajak taubat yang sesungguhnya. Ciri keempat, Allah mempertemukan ia dengan orang-orang syaleh. Entah lewat mimpi, pertemuan tak sengaja, video ceramah, atau buku-buku lama yang kembali terbaca. Hatinya ditarik pelan-pelan untuk kembali kepada Allah. Ciri kelima, ia mulai memisahkan diri dari dunia, bukan karena membenci dunia, tapi karena hatinya merasa bahwa waktunya tidak akan lama. Ia mulai banyak merenung sendirian. Ia mencintai sepi, dan sepi mulai mencintainya kembali. Ciri keenam, muncul rasa ingin memaafkan semua orang. Ia mulai meminta maaf meski tak merasa bersalah. Ia tidak ingin membawa beban sedikit pun. Ciri ketujuh, kadang Allah beri mimpi-mimpi yang ganjil. Ia melihat tanah, liang lahat atau orang-orang yang telah wafat. Mimpi yang bukan sekadar bunga tidur, tapi pertanda lembut yang tak semua bisa menafsirkannya. Namun ciri-ciri kepulangan ini akan terasa berbeda bagi mereka yang telah mengenal diri sebenar diri. Bagi para arifin, orang-orang yang telah lama mengarungi lautan makrifat, tanda-tanda itu justru mendatangkan kebahagiaan yang dalam. Karena sejak awal mereka telah diajari bahwa hidup ini hanya perantauan dan kematian adalah jalan pulang menuju sang kekasih. Maka ketika tanda-tanda itu mulai muncul, mereka tidak panik.
justru semakin rindu, semakin tenang, dan semakin memperindah persiapan kepulangannya. Wajah mereka pun bersinar, ada cahaya ketenangan yang terpancar, karena beban dunia telah dilepaskan. Namun berbeda halnya jika yang merasakannya adalah mereka yang masih dalam proses belajar tauhid atau mereka yang baru mengenal dunia makrifat. Mereka pun turut merasakan bahagia, tapi masih terselip rasa khawatir. Bagaimana nasib anakku nanti jika aku tak ada? Siapa yang akan menjaga istri dan memberi nafkah? Itu bukan kesalahan, itu adalah fitrah kemanusiaan. Wajar jika orang yang masih dalam perjalanan belajar merasakan kegelisahan semacam itu. Namun bagi mereka yang telah tinggi makamnya dalam tasawuf, biasanya mereka mampu menyampaikan isyarat-isyarat kepada keluarga. Tapi tidak secara langsung, kadang hanya berupa kalimat candaan seperti, "Tahun depan mungkin aku sudah tak ada." Kita yang mendengarnya menganggapnya bercanda. Padahal bisa jadi itu adalah kalamullah yang dibisikkan ke dalam hati mereka. Dan jika Allah sudah berkehendak, setiap kata itu pasti terjadi. Sayangnya, kita yang awam seringkali tidak menyadari pesan-pesan itu. Sampai akhirnya, semuanya menjadi kenyataan. Keenam, ia diberi perasaan bahwa hidupnya tidak lama lagi. Tapi anehnya, ia tidak takut, ia tidak sedih, ia hanya ingin memastikan apakah aku sudah cukup bersih untuk menghadapnya. Maka ia mulai menulis wasiat, meminta maaf kepada orang yang pernah ia sakiti, membereskan hutang dan membereskan hati. Ia tidak ingin membawa apapun selain rasa cinta kepada Allah dan kerinduan untuk bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah sedang menurunkan hijab-hijab dunia dan membuka tirai-tirai akhirat. Maka tidak heran jika pandangan batinnya mulai tajam. Ia bisa merasakan sesuatu yang tidak dirasakan orang lain. Kadang ia berkata kepada keluarganya, "Kalau aku tidak ada nanti, jangan bersedih." Namun mereka menganggapnya sebagai lelucon, padahal itu adalah bisikan dari alam yang tak terlihat. Kalamullah yang tersembunyi di balik kata-kata sederhana. 3 bulan sebelum kematian, langit ruhani mulai turun lebih dekat kepada si hamba. Tirai antara alam dunia dan alam akhirat semakin tipis, hingga orang yang jiwanya halus mulai merasakan dua alam sekaligus. Tapi hatinya mulai digerakkan oleh sesuatu dari alam yang jauh lebih dalam. Ini adalah masa-masa sunyi yang sangat agung, karena pada saat ini, seorang hamba yang dicintai Allah akan mulai melihat isyarat-isyarat akhir hidupnya dengan sangat jelas bagi yang hatinya terbuka. Pertama, perubahan irama hidup. Segala sesuatu yang bersifat duniawi mulai kehilangan daya tariknya. Dulu ia suka bepergian, suka berkumpul, suka berbicara panjang lebar. Namun kini ia mulai lebih tenang, lebih diam dan lebih dalam. Ia sering berdiri memandangi langit tanpa sebab, memandangi pohon, burung, hujan. Semuanya terasa seperti berbicara dalam bahasa gaib, seolah dunia ini sedang berpamitan kepadanya. Dan ia hanya bisa tersenyum karena ia paham isyarat itu. Kedua, munculnya pembersihan ruhani dari dalam. Pada 3 bulan ini, Allah Azza wa Jalla mulai membersihkan hati sang hamba secara lebih intens. Bukan hanya dosa, tapi ikatan batin terhadap sesuatu pun mulai dilemahkan. Cinta berlebihan kepada anak, istri, suami, jabatan, dan nama baik, semuanya terasa mulai larut. Bukan karena ia membenci mereka, tapi karena hatinya tahu, aku tak lama lagi akan meninggalkan semuanya. Dan justru di saat seperti ini, perasaannya terhadap mereka menjadi lebih tulus dan dalam, karena tidak lagi terikat nafsu kepemilikan, melainkan kasih sayang yang murni dari jiwa yang siap pergi. Ketiga, tanda gaib di waktu tidur.
3 bulan menjelang wafat, alam mimpi menjadi sangat hidup. Mimpi bukan lagi sekadar bunga tidur, melainkan tempat bertemunya ruh. Dengan hal-hal gaib yang tak bisa dijelaskan logika, ia bisa bermimpi bertemu orang-orang yang telah wafat. Bisa bertemu sosok bersorban putih yang menuntunnya diam-diam. Kadang, ia bermimpi masuk ke masjid besar atau duduk di padang luas yang penuh cahaya. Kadang, ia melihat dirinya sendiri sedang dikafani, disalatkan atau masuk ke liang lahat. Namun ia tidak takut. Ia hanya terbangun dengan hati yang berdebar, bukan karena ngeri tapi karena rindu. Keempat, getaran ruhani yang menguat. Pada tahap ini, seorang hamba akan mulai merasakan getaran dalam tubuhnya saat berzikir. Kalimat La ilaha illallah terasa masuk ke seluruh pori-pori. Kalimat Allahu Akbar terasa mengguncang jantungnya. Kadang tubuhnya bergetar sendiri saat menyebut asma Allah. Ia merasa seperti sedang didekati oleh sesuatu yang sangat besar, sangat terang, dan sangat agung. Bagi orang tasawuf, inilah saat tajalli, di mana kehadiran Allah seakan lebih nyata dari dunia itu sendiri. Kelima, kesadaran waktu yang aneh. Waktu mulai terasa berlapis. Hari-hari terasa panjang dan pendek secara bersamaan. Ia seperti hidup di antara dua masa, antara waktu yang sedang ia jalani dan waktu yang akan segera berakhir. Kadang ia merasa bahwa hidupnya sedang ditulis ulang. Kenangan masa lalu terputar kembali di pikirannya, bukan untuk disesali, tapi untuk dibersihkan oleh Allah satu persatu. Inilah bentuk taubat sejati yang datang dari Allah langsung. Ia tak perlu menyesal dengan keras, karena Allah sendiri yang mengangkat dan mencuci luka-luka jiwanya. Keenam, bahasa dan isyarat. Orang yang hampir wafat dalam keadaan makrifat biasanya mengubah cara berbicara tanpa sadar. Ia mulai sering berbicara tentang perpisahan, rindu atau perjalanan panjang. Namun tidak semua orang memahaminya. Kadang ia berkata sambil tersenyum, "Kalau tahun depan aku tak ada, jangan sedih ya." Atau ia mulai berbicara tentang hal-hal akhirat secara spontan. Bahkan bisa jadi ia membagikan barang-barang pribadi seolah sedang berpamitan secara halus. Bagi yang peka, ini adalah ucapan ruhani, isyarat dari dalam. Namun bagi yang awam, ini hanya dianggap biasa. Padahal orang-orang arif tahu itu adalah salam perpisahan yang samar, sebuah kode dari ruh kepada dunia. Ketujuh, puncak ketenangan. Dan yang paling mencolok dari 3 bulan ini adalah ketenangan yang tak biasa. Hati orang tersebut menjadi luas seperti lautan dan tenang seperti malam yang sunyi. Ia sudah tidak peduli lagi dengan banyak hal dunia. Ia hanya ingin menjaga wudunya, menjaga lisannya dan menjaga zikirnya. Orang yang mengenalnya akan berkata, dia akhir-akhir ini berbeda, lebih damai, lebih dalam, lebih lembut. Padahal itu bukan perubahan, itu adalah persiapan. 3 bulan sebelum wafat, jiwa seorang hamba yang dicintai Allah sudah tidak lagi melekat pada dunia. Karena Allah telah menyiapkan segala hal untuk kepulangannya. Bagi orang awam yang belum mengenal makrifat dan belum menyelami hakikat hidup, tanda-tanda ini terasa aneh dan membingungkan. Mereka merasa hidupnya seperti berubah tanpa sebab. Kadang muncul rasa takut yang tak terjelaskan, rasa kehilangan arah, dan mimpi-mimpi yang membuat hati gelisah. Namun karena ilmunya masih dangkal, maka semua itu dianggap angin lalu. Dan ketika ajal benar-benar datang, ia baru menyadari, namun seringnya sudah terlambat untuk kembali mempersiapkan diri. Sementara bagi orang yang telah bermakrifat, 40 hari terakhir ini adalah hadiah yang menyambutnya dengan senyuman dalam diam, karena sejak awal hidupnya, ia telah berserah total kepada Allah.
Ia tidak takut lagi. Ia tidak menyesal lagi. Ia hanya ingin wafat dalam keadaan cinta dan semoga diterima sebagai kekasih di sisi sang kekasih. Ia tidak khawatir pada anak, pada istri, pada harta, karena hatinya yakin semua sudah ditanggung oleh Allah dan dunia memang bukan miliknya, maka ia melepaskannya tanpa beban. Orang seperti ini kadang meninggalkan kalimat yang ringan terdengar, tapi hakikatnya adalah salam perpisahan rohani. Misalnya ia berkata, "Jika aku tak ada nanti tolong teruskan sedekahku ya." Atau, "Kalau aku dipanggil jangan tangisi aku, doakan saja." Bagi orang awam, itu terdengar seperti guyonan. Tapi bagi yang punya mata hati, itu adalah kalimat perpisahan yang datang dari lubuk paling dalam, yang keluar dengan izin Allah sebagai pertanda bahwa ruhnya sudah menunggu giliran untuk kembali. 7 hari menjelang kematian, tanda-tanda yang muncul mulai tampak semakin nyata, terutama bagi mereka yang memiliki kepekaan spiritual atau telah mencapai makrifat. Namun bagi orang awam, sebagian besar tanda-tanda ini tetap samar dan sulit untuk dikenali secara kasat mata. Pada masa ini, ruh mulai bersiap-siap untuk berpisah dari jasad. Dunia terasa semakin asing, dan hati mulai condong sepenuhnya kepada akhirat. Berikut ini penjelasan lengkapnya. Pertama, orang yang akan berpulang biasanya mengalami perubahan besar dalam pola pikir dan suasana batin. Ia menjadi sangat tenang, jarang marah, dan tidak lagi tertarik pada urusan duniawi. Dunia tidak lagi menggodanya. Jika sebelumnya ia gemar berdiskusi panjang tentang dunia, kini ia lebih banyak diam dan merenung. Hatinya mulai terasa penuh dengan cinta ilahi. Tidak ada lagi kekhawatiran terhadap kehilangan harta, jabatan, atau pujian manusia. Kedua orang yang akan meninggal dalam waktu dekat biasanya mulai merasakan kerinduan yang dalam kepada Allah. Hatinya selalu ingin berada dalam zikir atau bahkan diam, namun dalam diamnya itu ia seperti berbicara dengan Sang Khalik. Kadang ia menyebut nama-nama Allah tanpa sadar, seperti keluar dari lisan dengan sendirinya. Ini adalah tanda ruhnya telah merasakan tarikan dari sisi Rabbul Alamin. Ketiga, pada hari-hari ini, ia biasanya mulai bermimpi tentang kematian atau alam barzakh. Ia mungkin melihat dirinya sedang menyeberangi sungai yang jernih, menaiki bukit yang bercahaya, atau bertemu dengan orang-orang soleh yang telah wafat. Terkadang ia juga melihat rumah indah yang belum pernah ia lihat di dunia. Ini adalah tanda ruh diberi isyarat akan tempat kembali yang sedang dipersiapkan. Keempat, tubuh fisik mulai mengalami pelemahan namun secara tidak wajar. Tidak seperti sakit biasanya, tubuhnya lemah tapi hatinya tenang. Orang-orang di sekitarnya bisa melihat wajahnya yang bersinar, matanya tampak teduh meski tubuhnya mulai tak berdaya. Kadang ia ingin terus dalam posisi berbaring menghadap kiblat, atau seperti ingin menatap langit. Kelima, di antara tanda yang tampak jelas adalah keinginan kuat untuk bersedekah dan memohon maaf. Ia mungkin meminta maaf kepada orang yang dulu pernah ia sakiti. Meski kejadian itu sudah sangat lama, ia juga sangat ingin agar hartanya digunakan di jalan Allah. Bahkan jika ia tidak bisa berbicara banyak, agar keluarganya segera menyelesaikan hutangnya atau menyerahkan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Ini bukan sekadar naluri, tetapi ilham dari ruh yang mulai mengetahui perjalanannya akan segera dimulai. Keenam, lidahnya terasa ringan mengucap kalimat tauhid. Bahkan tanpa disuruh, ia seringkali menyebut La ilaha illallah. Baginya, semua kalimat itu adalah jalan menuju rumah sejati. Ia tidak lagi memikirkan makanan, pakaian, atau istirahat. Ia hanya ingin bersama Allah. Ruhnya sudah mulai bercakap dengan dunia akhirat. Tanggapan orang awam dan orang bermakrifat
Bagi orang awam, tanda-tanda ini sering tidak dipahami. Mereka menganggapnya sebagai hal aneh atau bahkan sebagai pertanda bahwa si sakit mengalami stres atau depresi. Ketika si sakit berkata, "Mungkin aku tidak lama lagi," keluarga akan menenangkan dan berkata, "Jangan bicara seperti itu." Padahal ucapan itu bukan pesimis, melainkan petunjuk dari Allah yang lewat lidah orang tersebut. Bagi orang yang telah bermakrifat, 7 hari menjelang wafat adalah hari-hari paling manis. Mereka sudah tahu bahwa jam kepulangan hampir tiba. Hati mereka terasa lapang, tidak ada ketakutan. Yang ada hanyalah harap dan rindu. Mereka akan lebih banyak tersenyum. Dan meski tubuh sakit, mereka tidak mengeluh. Wajah mereka terlihat bercahaya karena mereka telah mengetahui siapa yang akan menjemput. Melainkan awal dari perjumpaan dengan sang kekasih yang selama ini mereka rindukan. Sebagian dari mereka bahkan berkata, "Aku melihat cahaya itu indah sekali." Atau mereka akan tersenyum melihat sudut ruangan seolah ada sesuatu yang datang menjemput. Dan benarlah, karena para malaikat rahmat sedang menanti dengan kain kafan dari surga dan wangi yang tak pernah dikenal manusia. Inilah 7 hari yang penuh rahasia. Hanya mereka yang hatinya bersih dan ruhnya peka yang bisa memahaminya. 3 hari menjelang kematian, dalam pemahaman dunia tasawuf dan ma'rifat, seorang hamba yang sudah dekat dengan Allah akan mulai merasakan sesuatu yang sangat berbeda dengan hari-hari biasanya. Ini bukan sekadar perubahan fisik, tetapi juga spiritual, emosional, dan rasa batiniah yang sangat dalam. Pada fase ini, jiwa mulai terlepas perlahan dari ikatan jasad. Orang yang akan wafat, terutama yang sudah mencapai derajat makrifat atau telah lama menekuni jalan spiritual, akan mengalami suatu rasa ketenangan yang tidak biasa. Ia merasa bahwa dunia ini sudah seperti mimpi yang usai. Rasa cinta pada dunia mulai luntur. Tidak ada lagi keinginan untuk harta, jabatan, atau bahkan makanan kesukaan. Lebih sering tersenyum dan seolah menikmati sunyi. Kadang ia berkata dengan nada tenang, "Aku sudah tidak ingin apapun lagi, hanya ingin melihat wajahnya." Wajah orang seperti ini menjadi bercahaya. Kulit wajahnya bisa tampak segar, meskipun fisik tampak lemah. Ia juga akan mulai mengulang-ulang kalimat-kalimat zikir tertentu, seperti La ilaha illallah Allah, atau bahkan menyebut nama-nama Allah yang ia cintai dalam sujud dan diamnya. Dalam kondisi ini, alam ruhani mulai terbuka, dan ia seperti berada di antara 2 dunia, dunia nyata dan dunia akhirat. Bagi yang belum sampai pada tingkat makrifat, biasanya mulai merasa bingung, mudah menangis, atau merasa seakan-akan ada sesuatu yang akan terjadi, tapi tidak bisa menjelaskannya. Ia juga sering mengingat orang-orang yang dulu telah wafat, bahkan seperti berbicara dengan mereka dalam mimpi atau lamunan. Tanda-tanda batin lain yang muncul adalah rasa ringan di tubuh, tidak seperti sehat, tapi seperti tubuh tidak terasa berat. Sebagian bahkan merasakan seolah-olah sudah tidak berpijak di bumi. Nafas menjadi lebih pendek, namun tetap tenang. Kadang ia menatap satu arah dalam waktu yang lama, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Dalam pandangan orang awam, ini kadang disalahartikan sebagai tanda sakit berat atau dianggap berubah karena faktor usia dan pikiran. Namun bagi para ahli hikmah dan orang-orang yang pernah mengalami proses makrifat, ini adalah tanda pelepasan ruh yang halus, pelan dan penuh rahmat. 3 hari menjelang kematian adalah saat di mana langit mulai mempersiapkan sambutan dan bumi mulai melepaskan ikatannya. Jika engkau perhatikan baik-baik, maka pada saat ini
Tidak ada lagi kesedihan dari sang hamba. Ia telah siap, ia telah menanti. Dan di kedalaman jiwanya, ia telah mengucapkan salam perpisahan kepada dunia. Ia mulai membicarakan hal-hal yang jarang disampaikan, tentang warisan, tentang amanah, tentang hal-hal penting yang akan terjadi setelah kepergiannya. Seringkali keluarganya tidak paham. Mereka mengira itu hanya gurauan atau mungkin semacam kekhawatiran orang tua. Namun bagi sang hamba, ia sedang dalam kondisi tenang, sebuah ketenangan yang hanya diketahui oleh orang yang telah diberi rasa. Tapi tidak semua orang dapat memahami atau menyampaikan tanda-tanda ini. Bahkan tidak semua orang yang telah melalui jalan tasawuf dapat menjelaskannya dengan kata-kata. Sebab rasa itu bukan untuk dijelaskan, melainkan untuk dihayati. Mereka yang telah bermakrifat pun seringkali hanya mampu tersenyum, berzikir dalam hati, dan menata batin. Sebab rasa itu datang dari Allah dan kembali kepadanya. Namun ada pula yang benar-benar telah mencapai derajat tinggi dalam makrifat. Mereka diberi kelembutan oleh Allah untuk menyampaikan hal penting kepada keluarga, bukan karena takut mati, tapi karena ingin memudahkan urusan mereka yang ditinggalkan. Mereka bisa berkata, "Waktuku tinggal 3 hari lagi." Dan benar, pada hari ketiga, ruh itu pun kembali kepada pemiliknya. Sungguh siapa yang memahami tanda-tanda ini akan lembut hatinya. Ia tidak akan menyia-nyiakan waktu. Ia akan berbuat baik, memaafkan, dan bersiap diri. Dan siapa yang belum memahami, semoga Allah beri hidayah agar bisa menyambut kematian seperti menyambut kekasih yang telah lama dinanti. Menjelang kematian dalam pandangan makrifat, saat kematian mulai mendekat, ada rahasia besar yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang telah menempuh jalan makrifat. Bagi orang awam, kematian tampak seperti akhir dari segalanya. Namun bagi para arif billah, kematian bukanlah akhir, ia adalah kepulangan. Sebagaimana firman "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un", dari Allah kita datang dan kepadanya kita kembali. Yang kembali bukanlah tubuh ini. Yang kembali adalah sifat-sifat Allah yang pernah dipercikkan ke dalam diri manusia. Sifat hidup, melihat, mendengar, berkata, berkuasa, berkehendak, dan mengetahui, semuanya kembali kepada sang pemilik sejati, yaitu Allah. Itulah sebabnya dalam jalan makrifat, manusia diajarkan untuk mengenal diri. Sabda Nabi, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Setelah mengenal diri, barulah seorang hamba akan mampu mematikan diri sebelum mati. Sebagaimana sabda Nabi, "Mutu qabla an tamutu," matilah sebelum engkau mati. Kematian sejati bagi seorang arif bukan saat roh meninggalkan jasad, tetapi saat dirinya lenyap dalam wujud Allah. Yang tinggal hanyalah Allah yang hidup, dan selainnya telah fana. Detik-detik menjelang kematian, saat kematian lahiriah benar-benar akan tiba, para pencari makrifat tidak gentar, sebab mereka telah lama mempersiapkan diri. Dan di malam sebelum hari wafatnya, akan datang kepadanya satu sosok yang sangat indah. Terang wajahnya, sejuk pandangannya, dan menyinari sekelilingnya dengan cahaya yang tak pernah terlihat sebelumnya. Dia akan berkata, "Akulah sebenar-benar Muhammad." Itulah diri sebenar diri, bukan malaikat, bukan ruh orang lain, tapi hakikat jati diri seseorang yang bersumber dari cahaya makrifatullah, dari Nur Muhammad. Sosok ini datang menyampaikan pesan lembut tanpa membuat gentar atau takut. Jika ia muncul pukul 12 malam, maka biasanya seseorang itu akan wafat 12 siang keesokan harinya.
Karena sudah mengerti isyaratnya, maka si hamba mulai bersiap. Ia membersihkan rumah, mengumpulkan keluarga, mandi dan mengenakan pakaian bersih. Duduk tenang layaknya seseorang yang akan bepergian jauh. Menjelang waktu yang ditentukan, ia berbaring dengan tenang. Lalu pada saat yang tepat, ia menarik napas panjang, menyebut nama Allah, mengucap kalimat syahadat atau takbir, lalu pergi dengan damai. Waspada di saat terakhir, namun di detik-detik akhir, godaan bisa saja datang. Terkadang muncul sosok yang menyerupai orang tua, anak, atau kerabat yang sudah meninggal dan mengajak pergi. Padahal mereka bukanlah ruh sejati orang yang dikenalnya. Itu hanyalah tipuan, ujian yang membelokkan jalan. Bahkan bisa jadi gangguan dari iblis. Jangan ikuti mereka. Ikutilah diri sebenar diri yang datang sebelumnya, yang wajahnya indah bercahaya dan membuat hati tenang. Dialah kunci kepulangan yang sesungguhnya. Inilah pegangan para wali-wali Allah. Pelajaran yang amat berharga bagi kehidupan, khususnya bagi siapa saja yang pernah menyaksikan sendiri bagaimana kematian menyapa orang-orang yang berjalan di atas jalan ma'rifat. Jalan yang sunyi, jalan yang tidak tampak oleh mata dunia, tapi terang benderang bagi jiwa yang telah Allah lapangkan. Aku sendiri telah menyaksikan secara langsung dalam hidupku bagaimana kematian datang bukan sebagai teror, tapi sebagai panggilan pulang yang lembut dan indah. Sebagian dari mereka yang kutemui, para ahli ma'rifat sejati, telah benar-benar tahu kapan ajalnya akan tiba. Bukan dari bisikan jin, bukan pula dari ramalan, tapi karena pancaran ilmu yang Allah titipkan dalam hati yang bersih dari dunia. Ada satu pelajaran yang tak akan pernah aku lupakan. Pelajaran ini datang dari seorang guru, seorang hamba Allah yang telah menempuh jalan makrifat sejati. Beliau bukan orang sembarangan. Ilmunya dalam, ucapannya lembut, hidupnya sederhana. Namun karena jalan yang ditempuhnya tidak dipahami oleh banyak orang, beliau sering dicurigai, bahkan sampai dituduh sesat. Ia sering terlihat tidak melaksanakan salat secara zahir, karena salatnya sudah berada pada maqam batin yang tinggi, maqam yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Ketika beliau wafat, sebagian orang merasa lega. Mereka berkenan orang ini aneh, semoga setelah wafatnya tidak ada lagi pengaruhnya. Bahkan ada yang mengusulkan agar makamnya dipindahkan dari pemakaman kaum muslimin. Mereka menganggap beliau tidak layak dimakamkan di sana karena tidak seperti orang soleh menurut ukuran mereka. Anaknya pun karena tidak tahan tekanan warga dan mungkin belum memahami makam ayahnya, akhirnya menyetujui agar makam sang guru dibongkar dan dipindah. Dan inilah kejadian yang mengguncang semua orang. Saat liang lahat itu dibuka, ternyata jasad beliau tidak ada. Tanahnya bersih, tidak ada kain kafan, tidak ada tulang, tidak ada apapun. Kuburan itu kosong. Saat itulah orang-orang mulai menangis. Ada yang menutup wajahnya karena malu. Ada yang tersungkur menyesal karena selama ini telah menuduh seorang wali Allah sebagai orang sesat. Mulut mereka tertutup, tapi hatinya bergetar hebat. Dan baru setelah beliau tiada, banyak dari mereka mulai mencari ilmu yang dulu pernah diajarkan. Mencari orang-orang yang pernah dekat dengan sang guru. Bertanya di mana catatan-catatan beliau, ingin belajar. Tapi semuanya telah terlambat. Semoga kita tidak termasuk orang yang terlambat. Semoga hati kita lembut, tidak tergesa-gesa menghakimi, dan selalu haus mencari ilmu yang hak, walaupun datang dari jalan yang tak biasa. Saudaraku sekalian, saya membuat video ini semoga kiranya menjadi manfaat bagi para pencari jalan sejati, jalan para wali, para arif billah, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya di sini bukan siapa-siapa,
hanya mencoba berbagi sedikit ilmu dan pengalaman yang Allah titipkan melalui kisah dan kejadian nyata yang saya saksikan sendiri dalam kehidupan yang singkat ini. Maka saya merasa terpanggil untuk membagikan semua itu kepada saudara-saudaraku yang sedang meniti jalan menuju Allah, agar tidak tersesat dan terus berada dalam tuntunan yang lurus. Semoga Allah menjaga niat saya, dan semoga tidak berubah oleh dunia dan hawa nafsu. Jika ada kebaikan dalam video ini, semuanya berasal dari Allah. Dan jika ada kekurangan, itu sepenuhnya datang dari diri saya yang lemah ini. Demikianlah video kita kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini menjadi bekal bagi hati yang rindu kepada Allah dan menjadi sebab turunnya rahmat serta hidayah kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.